kok masalah ini muter-muter gitu ya. Berlaku bagi kita yang kuliah itu, ini ijazahku, mana ijazahmu gitu. Kalau malu, bisa jadi ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Artinya, harusnya kita semua bangga, Arya, saya, Egan itu ya. Kita posting aja sama-sama ijazah kita gitu. Tahun bagus ini, pamer ijazah ke wartawan, Jokowi jangan difoto ya. Kalau ijazah saya boleh difoto ya kan. Mau ketemu kapan? Saya persilakan untuk difoto. Supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak. Jokowi kan kalau saya mau memperlihatkan ijazah saya malah mau bilang teman-teman, kalau ada yang menanyakan ijazah saya, Arya dan kawan-kawan silakan datang besok jam berapa, jam 10. Kalau ada ahli yang bisa melakukan penilaian terhadap ijazah saya, silakan dibawa besok gitu. Ya, harusnya tidak jadi masalah kalau kita pernah kuliah. Lagi-lagi ini jangan-jangan saya ajaklah semua orang di Indonesia yang menonton acara kita, Egan, Arya dan lain-lain, ayo posting ijazah kita di media sosial kita dengan tulisan begini, ini ijazahku, mana ijazahmu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu gitu ya. Ya kalau malu ada masalah mungkin dengan itu gitu. Jadi kita posting sama-sama. Maksud saya begini, dalam konteks budaya pendidikan orang harus bangga terhadap ijazahnya, tidak untuk disembunyikan. Tetapi Bang Effendi Ghazali ini mengomentari ya atau menanggapi Pak Jokowi ini pamer ijazah ke wartawan atau menunjukkan, memperlihatkan ijazah ke wartawan, tapi jangan difoto ya. Dan ini tanggapan atau komentar dari Bang Effendi Ghazali, ya pakar komunikasi politik. Ini sangat menohok sekali loh komentarnya. Balik ke pertanyaan Egan tadi yang mau saya katakan. Yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh. Arya dan Egan ya, sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu nih kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu. Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih gitu tuh. Sesederhana itu. Jadi banyak ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo. Walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli atau ada masalah atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu ya kan? Bang Ege, kenapa kemudian ini tidak ditujukan sekalian saja kepada teman-teman yang melakukan unjuk rasa dan meminta supaya kemudian Pak Jokowi menunjukkan kepada mereka begitu? Biar kemudian semua selesai nih, perdebatan ini selesai begitu. Setuju, Egan dan para pemirsa, saya ulangi lagi. Berlaku bagi kita yang kuliah itu, ini ijazahku, mana ijazahmu gitu. Kalau malu, bisa jadi ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Artinya, harusnya kita semua bangga, Arya, saya, Egan itu ya. Betul. Kita posting aja sama-sama ijazah kita gitu. Saya sendiri jika mempunyai ijazah apalagi yang gelarnya katanya insinyur ya, tentunya bangga ya, pengen memperlihatkan, oh ini loh ijazah saya, kan seperti itu ya. Tahun berapa keluarnya, ya paling di situ data yang muncul ya untuk melihat asli atau tidak itu kan lahir di mana dan tanggal berapa. Tetapi yang mau saya katakan, pertemuan kemarin itu kurang sahih. Selain menunjukkan niat baik yang luar biasa, tetapi kurang sahih karena yang hadir nggak bisa membuat keputusan. Juga kalau menjawab pertanyaan Egan, itu kalau ketemu dengan publik yang melakukan demo, barangkali juga menurut saya nggak selesai masalahnya. Jadi harus ketemu dengan pihak-pihak yang pada waktu itu bisa memberitahukan ini asli. Nah, bagus ini kalau Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsunya ini. Berarti nanti di pengadilan, ya, itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu. Karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa, kalau masih ada. Kemudian baru ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, time news roman dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu. Bang Ege, tapi bukankah sudah ada penjelasan dari pihak universitasnya begitu ya, yang mengatakan memang betul Pak Jokowi lulus dan sebagainya begitu. Kenapa itu tidak cukup untuk meyakinkan? Ya itu kembali kepada persepsi ya, karena ternyata ekonomi perdagangan Indonesia terhadap Amerika surplus. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Tapi itu pun masih kalah dengan kebijakan luar negerinya Trump. Gitu loh. Jadi siapa yang salah? Tidak ada. Kalau mau yang mau dipersalahkan ya kenapa kita masih bergantung pada dolar? Kita sekarang berupaya untuk tidak bergantung pada dolar. Tetapi apa yang terjadi? Betul. Ancaman Trump bagi negara-negara yang berani melepaskan dolar, nah itu juga resiko.
Nah, semoga masyarakat seperti Anda yang bertanya ini juga bisa memahami hal itu, tidak mudah. Gitu. Jadi jangan mudah juga mempersalahkan seorang pemimpin. Silakan. Alex, aku mau tanya dulu Pak Alex. Ini biar kita belajar ini ya Pak Alex ya. Biar teman-teman yang penonton juga tahu ini. Aku pernah lihat di PT YouTube ya, di YouTube. Amerika itu cuma punya 2 komoditi mereka. Cuma 2 komoditi mereka. Tapi mereka ini bisa dikatakan negara adikuasa. Menguasai perekonomian dunia. Mengapa bisa sampai seperti itu Amerika? Biar paham kita ini. Biar jelas gitu kan. Supaya kita nggak buta ilmu gitu kan. Apa faktornya itu sehingga Amerika bisa dikatakan negara adikuasa. Bisa menguasai perekonomian dunia. Silakan Bang Alek. Bang Alek lagi telepon. Mungkin saya coba bantu Ya, jawab, terima kasih Bang. Izin menjelaskan lagi jadi. Ya, silakan. Jadi begini, kalau tentang komoditi, yaitu tetap persaingan kualitatif terhadap seluruh komoditi yang menjadi dominan kebutuhan dunia. Sekarang itu adalah teknologi. Jadi satu itu ya. Yang selanjutnya sebenarnya bukan masalah komoditinya. Seandainya masyarakat dunia ini tidak menggunakan. Gini kok, aku bukan fokus ke komoditinya. Iya. Kalau kita kaji ya, kita kaji, cuma 2 komoditinya. Ya, oke, tidak fokus pada komoditinya. Kenapa dia menguasai dunia kan begitu ya? Ya, itu persoalannya di Ya, sana. makanya itulah jawabannya bahwa karena begini, Amerika tidak transaksi apa-apa di dalam ekonominya, tetapi kemudian bangsa Indonesia transaksi dengan Eropa, ya, atau dengan misalnya Arab misalnya. Dengan Arab misalnya, entah transaksi apa, ya, minyak misalnya, dia menggunakan dolar, spread dolarnya berapa antara jual dan belinya, itu dinikmati siapa? Amerika. Nah, dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia dapat cuan. Dia cuma jadi broker aja Mas Bram. Mas Bram ini kalau dalam kita bermain trading itu dia jadi broker, kita playernya, dia ngambil spread, kalau nggak ngambil komisi Itu aja. Begitu. kuncinya di situ. Saya mau jawab Kuncinya di situ, sederhana Bang. itu aja. Gitu. Jadi Ya, gitu Bang Japra. oke. Bang Japra, efek dari kenaikan harga seperempat itu adalah pengaruh dari Amerika juga itu Bang Japra. Perputaran itu Bang, perputaran uang. Ya itulah Mas Bram. Jadi masyarakat, rakyat, kalangan menengah ke bawah, ya hampir nggak memahami itu semua, gitu loh. Hampir nggak memahami. Mereka itu taunya cuma apa? Kebijakan dari seorang kepala negara itu nggak bisa kita pungkiri. Cuman gini Bang, Bentar Mas Bram, kebijakan dari kepala negara itu sangat berpengaruh, terutama yang merasakan lebih dulu itu adalah akar rumput Mas Bram. Iya. Itu nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa lari ke situ. Makanya aku bilang tadi, apapun yang dikatakan Mas Alek, aku juga mendengarkan dan itu manis banget gitu loh, manis Sebenarnya banget. begini, Bang Japra, kalau kita bicara akar rumput berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang secara langsung itu bukan kepada dolarnya, tapi pengendalian inflasinya. Iya, betul. Itu maksud saya, Bang. Kepada Maksudnya pengendalian inflasi bukan kepada nilai tukarnya, karena masyarakat di kampung kami Cilacap, Kecamatan Maus ini nggak tahu dolar, Bang. iya, betul. Masalahnya itu, gitu loh. Kita yang nggak tahu menahu urusan dolar, tahu-tahu kita ngambil spare part harganya naik 55%. Katanya alasannya dolar naik. Nah, di situ kan kami itu cuman berpikir, oh berarti kalau dolar tinggi itu mencekik kita gitu loh maksudnya. Mencekik Itu rakyat juga kecil salah satu gitu. kita harus pikirnya jangan sampai dolar naik juga, bisa jadi permainan kapitalis itu, abangku. Karena begini, misalkan abang mengambil barang motor nih, spare part atau apa nih, ngambil nih dari negara mana dulu.
Kan sekarang kebijakan currency-nya udah ada, tidak berpatokan pada dolar lagi. Misalkan Indonesia transaksi sama Brazil, boleh pakai mata uang Brazil. Indonesia transaksi sama Cina, boleh pakai mata uang Cina. Indonesia transaksi sama Singapura, boleh dolar Singapura. Kecuali zaman dulu. Ada beberapa komoditi walaupun kita masih mayoritas menggunakan dolar untuk currency-nya, tapi sudah diberi kelonggaran 20% lebih itu kita sudah dibebaskan. Dalam artian itu antar negara transaksi bilateral antara dua negara bisa menggunakan mata uang negara yang dibutuhkan produknya. Itu yang maka terbentuklah bagian yang namanya BRICS. Begitu. Oke. Untuk membentengi itu tadi, untuk mengalahkan bagaimana kecerdasan Amerika dalam mengelola keuangan. Ya makanya kalau misalkan kita bicara ekonomi, tanggalkan dulu siapa kita dukung. Tapi bicara secara realistis dan rasional. Betul. Apa yang kita rasakan dan kebutuhan yang harus diutamakan itu apa. Fokus pemerintah saat ini adalah, pemerintah saat ini kan lagi fokus kepada pengendalian yang kita takutkan dolar ini kan. Ini kan yang lagi dikendalikan betul sama pemerintah saat ini. Melalui misalkan pendirian perusahaan aset perusahaan investasi seperti Danantara, pendirian bank emas, dan lain sebagainya, tujuannya ke depan untuk mengendalikan dolar ini. Sehingga devisa kita yang sudah mulai ditarik kembali ke dalam negeri, ya devisa kita ini selama ini yang kita simpan di Singapura, yang menikmati bunga Singapura, sekarang Pak Prabowo mengambil kembali devisanya ke dalam negeri, tujuannya untuk mengelola sendiri melalui Danantara. Ke depan kita mungkin lebih leluasa dalam hal melakukan kerjasama bilateral ataupun multilateral, baik itu negara-negara Afrika maupun negara-negara di bagian Asia. Ini harusnya kita support penuh karena kebijakan-kebijakan ini baru bekerja maksimal itu 10 tahun belakangan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini. Ini harus kita akui, jangan kita tutup mata juga. Ya, walaupun kita mau dukung atau tidak dukung, tapi inilah kerja-kerja yang dilakukan nyata itu di era Jokowi sampai saat ini dilanjutkan Pak Prabowo. Coba kalau pekerjaan ini sudah dari zamannya Pak Harto itu kita lanjutkan dengan baik, tidak diganggu dengan 98 demo-demo. Terus kita downgrade lagi Indonesia ke nol. Hari ini Indonesia sudah negara maju bukan berkembang, Bang Japra. Makanya Seperti itu. Kesadaran rakyat kan nggak nyampe segitu gitu loh maksudnya. Jadi rakyat akar rumput ini kan simpel aja gitu loh. Jadi ya kita menyadari itu semuanya gitu loh. Kita menyadari ada pro dan ada kontra, itu udah biasa juga. Kita menyadari itu semua. Yang pasti ya itu tadi yang aku bilang ya. Ya apapun yang secara ekonomi yang dibilang sama Bang Alex tadi, yang saya dengarkan dan itu sangat manis, tapi kenyataannya yang dirasakan di akar rumput itu nggak semanis yang dikatakan Bang Alex. Ya mungkin belum saatnya, mungkin kita tunggu aja dulu. Gitu aja Abangku, aku izin pamit dulu ya. Nah, gini aja Bang Jam. Luar biasa. Terima kasih Bang Japra. Oke, thank you Bang ya. Makasih pencerahannya Kamu ya. naik aja lah Prabowo. Kamu saya pengen tahu, kamu tuh kata dari tadi kamu bahas di bawah tuh, kamu ke atas aja biar kita diskusi gitu. Kamu jago kan ekonomi. Saya pengen tahu sejauh mana sih kamu gitu tahu tentang ekonomi ini. Naik ke atas ini gitu. Kalau aku begini Pak Karol, ya. Tergabungnya Indonesia di BRICS ini kan untuk menyaingi Amerika sebenarnya kan. Sistem perdagangan. Enggak, bukan menyaingi, tapi memberikan pasar baru, menciptakan pasar baru. Dalam artian tuh bukan melalui mata uang yang seperti yang dikatakan bawah ini. Di bawah ini kan katanya mata uang BRICS apa? BRICS itu bukan terkait mata uangnya. Mereka tidak menciptakan mata uangnya. Menuju ke sana nanti ada mata uang BRICS. Tapi untuk saat ini diberikan kebebasan transaksi antar negara menggunakan mata uang masing-masing. Terutama negara-negara yang bergabung dalam. Itu sudah lengkap. Siapa di sini boleh taruhan dengan saya untuk menjalani masalah ijazah? Berani nggak? Dan sekarang begini, kita mau percaya lembaga ya seperti UGM atau kita percaya orang? Kenapa kalian bilang ini? Saya kasih tahu ya. Kenapa Pak Jokowi tidak tunjukkan? Karena sudah tahu siapa tokoh tidak yang tunjukkan mengangkat karena tidak ijazah ada. palsu. Kamu putar-putar ke sana kemari, kamu ngawur aja. Putar ke sana putar ke sini ye. Nona manis putarlah ke sana kemari. Fokus bun, fokus bun. Jadi gini loh, ini mereka yang bernarasi ini, kalian ini sudah termakan isu hoak. Kenapa kita lihat tokoh-tokoh siapa yang mulai pertama memunculkan ijazah palsu ini? Jadi kenapa Pak Jokowi tidak itu? Kenapa? Kalian mesti mikir. Kalau memang kemarin yang hujat ijazah ini bukan tokoh-tokoh itu, udah diperlihatkan dari dulu ini. Udah tua Tapi itu sadar mereka diri. ini
Sadar diri udah tua tuh, sadar diri, ini bertobatlah. yang bertopeng rakyat memuaskan hasrat Ibador, mereka tidak mencari kebenaran tetapi mereka mencari panggung ini, ya. Oh, Apa yang mereka sampaikan, ya. Bunda suara perempuan, os bertanya boleh nggak? Bunda juga cari panggung. Sebentar intercept, sebentar ya. Silakan boleh bertanya. Kata Bunda Saya tadi bisa jamin dengan orang-orang jasa. mencari panggung. Oposisi itu Maaf, Bu. tidak pernah cari panggung, oposisi tidak pernah jadi penjilat. Sebentar, Yang dari Bang, penjilat sebentar, itu Oposisi adalah itu yang pendukung. mana? Saya boleh tanya oposisi Bang, itu siapa? sebentar dulu. Bunda, sebentar. Saya mau tanya. Iya. Tadi kan Bunda bilang tadi kan, ini Oscar sebenarnya nggak boleh bertanya nih. Kan hostnya hanya Boleh mendidik saja Bang. boleh. Iya. Tadi Bunda bilang mencari panggung. Itu siapa kira-kira yang mencari panggung, Bung? Karena Mencari Os panggung. nggak tahu sampai selama ini Oh nggak tahu ya. siapa itu orang-orangnya Oke. gitu. Mereka adalah Roy Panci, kan? Roy Panci. Si siapa? Raffi Harun. Egy Sujana, yang pertama kali orang-orang tokoh-tokoh yang memunculkan ijazah palsu itu, ya, karena sekarang itu sebenarnya ijazah palsu itu sudah mulai mereda loh, mereka udah tahu loh. Ya, dibantu Kenapa kapten teman-teman di bawah ya, dibantu saya melihat Dokter Tifa waktu keluar dari Pak Jokowi dia bicara kalem, malas ada 2 kalimat memuji Pak Jokowi, tidak seperti dia berkuasa seperti biasanya. Nah juga saya melihat juga Roy Suryo, saya ikuti itu loh. Bang, saya ikuti itu. Ketika Roy Suryo keluar dari UGM, dia bilang kita di sini cuma silaturahmi baik.